Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Sahat Tobing. Mohon maaf kalau di minggu lalu saya tidak menghadirkan video uraian sederhana saya karena memang kesibukan mengikuti konferensi agung di Gereja Metodis Indonesia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang menjadi uraian sederhana saya itu saya ambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai kepada ayat yang ke-52. Nah, silakan tentu saudara-saudara sekalian membaca teks ini. Nah, kalau sudah membacanya, saya melihat ada 3 tokoh penting di dalam kisah ini, yaitu yang pertama adalah orang buta yang bernama Bartimeus, lalu orang banyak yang menghalang-halangi Bartimeus untuk berjumpa dengan Yesus. Orang banyak ini kemungkinan bisa para murid atau juga orang-orang yang mengenal Bartimeus atau juga orang-orang yang tidak menginginkan ada perubahan hidup bagi Bartimeus. Nah, itu orang banyak, itu tokoh kedua. Dan yang ketiga adalah Yesus itu sendiri. Nah, ketiga tokoh ini kan memainkan perannya masing-masing. Ya, orang buta yang bernama Bartimeus itu, ini kelihatan sekali karakternya sangat ulet ya orangnya. Pekerja keras dan menginginkan perubahan di dalam hidupnya, perubahan terhadap dunia di sekitarnya. Dan Bartimeus kelihatan sekali menginginkan keadilan. Kenapa orang bisa melihat dan dia tidak bisa melihat? Jadi dia menuntut keadilan itu. Nah, ini tipe orang ini saya kagumi karena orang yang seperti ini dibutuhkan oleh gereja, oleh masyarakat yang gigih untuk terus-menerus memperjuangkan perubahan, keadilan, dan kebenaran. Itu orang buta yang bernama Bartimeus. Nah, orang banyak yang di dalam kisah kita tadi itu mewakili karakter dari orang-orang yang tidak menginginkan perubahan. Baik perubahan di dalam dirinya maupun perubahan di dalam dunia sekitarnya, di mana dia hadir dan di mana dia berada. Ini biasanya orang-orang yang senang mengambil pilihan zona nyaman, yang penting dia aman, dia nyaman, dan dia tidak peduli dengan dunia ini mau dibawa kemana atau gereja ini mau dibawa kemana. Dia tidak peduli, yang penting dia aman dan nyaman. Dan yang ketiga, Yesus itu sendiri. Yesus itu sebagai tokoh klimaks yang dihadirkan oleh penulis Injil Markus yang menampilkan keberpihakannya kepada perubahan dunia, perubahan hidup. Sepertinya Yesus mengapresiasi orang-orang yang bekerja keras, ulet, ya, tidak gampang menyerah, sampai kepada perubahan itu terwujud. Nah, Yesus melihat bahwa Bartimeus, orang buta ini, imannya itu bukan pada tataran iman yang kita sebut dengan yang penting, apalagi yang penting menyebut pengakuan iman atau percaya kepada Yesus. Bukan. Itu cetek sekali pemahaman kita tentang iman. Iman itu adalah perjuangan yang tiada henti menginginkan perubahan demi perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih benar yang mensejahterakan umat manusia. Itu iman, dan itulah iman yang menyelamatkan yang dimaksudkan di dalam naskah kitab suci yang kita baca tadi. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, saya bisa menangkap 2 kesan dari naskah kita ini, dari teks kita ini. Yang pertama adalah bahwa
tidak akan ada perubahan tanpa keinginan untuk merubah diri. Orang buta ini ingin mengalami perubahan di dalam hidupnya agar dapat melihat, agar tidak buta lagi, sehingga dia bisa dan dapat melihat betapa dunia ini penuh dengan keindahan, sekaligus juga dunia ini penuh dengan sandiwara. Orang buta ini melakukannya dengan cara-cara yang luar biasa karena dia melihat bahwa ada perilaku-perilaku yang luar biasa yang ingin menghambat dia untuk berjumpa dengan Yesus, untuk menyampaikan isi hatinya kepada Yesus, yaitu agar dia tidak buta. Tetapi orang buta ini terus berteriak, sehingga menarik perhatian Yesus dan terdengar oleh Yesus. Teriakan bahwa Yesus, dia katakan, Yesus kasihani aku, anak Daud kasihanilah aku. Nah, orang buta ini, Bartimeus ini, melakukan hal-hal yang luar biasa karena dia melihat kondisi masyarakat yang juga sudah luar biasa. Luar biasa yang dimaksudkan kondisi masyarakat itu adalah penuh dengan sandiwara, penuh dengan ketertutupan, sehingga dia dihalang-halangi. Nah, melakukan hal-hal yang tidak lazim, itu yang coba dipilih oleh Bartimeus. Agar perubahan itu, perubahan hidup, perubahan dunia itu dapat diraihnya. Karena ada banyak orang yang tidak menginginkan adanya perubahan. Baik di dalam diri, baik di dalam dunia, khususnya di dalam gereja. Itu yang pertama. Ada cukup banyak orang yang tidak menginginkan itu. Karena itu akan mengganggu kenyamanannya. Yang kedua, kesan yang kedua dari saya adalah keinginan kuat untuk mengalami perubahan itu adalah cerminan dari imanmu. Sehingga muncul kata, imanmu menyelamatkanmu. Ini memperlihatkan sebuah indikasi bahwa iman itu bukan soal berdoa. Iman itu bukan soal berpuasa. Iman itu bukan soal khotbah. Iman itu bukan soal mengaku iman bahwa Yesus juru selamat. Bukan itu. Itu terlalu dangkal. Apa iman itu? Iman adalah aksi dan keinginan kuat untuk melakukan dan mengalami perubahan. Sehingga tampaklah bahwa imanmu dapat menyelamatkan dirimu, menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan gereja ini. Berbuah. Perubahan harus dimulai dari keinginan seseorang untuk mau merubah diri. Saudara-saudaraku, okelah, saudara taat berdoa. Okelah, saudara taat menghadiri kebaktian. Saudara taat disiplin dalam berpuasa. Tetapi kalau itu hanya untuk dirimu sendiri, lalu Anda tidak beraksi, Anda tidak melakukan, maka menurut saya itu gambaran dari seorang yang tidak memiliki iman. Karena iman itu bukan bersifat individualistik, tetapi iman itu bersifat universal, menyelamatkan dunia, dirinya, gerejanya, masyarakatnya. Mari kita bersama-sama merubah cara berpikir kita tentang apa itu perubahan diri, apa itu perubahan dunia ini. Kita di dalam kelemahan kita, tetapi mampu menginspirasi perubahan dunia ini, itu jauh lebih baik, jauh lebih bermakna daripada kita retorika, ya, pada kita
sangat taat pada ritual-ritual, tetapi sangat lemah pada tindakan yang menentang dan melawan ketidakadilan, melawan kegelapan. Kita tidak mau, bahkan cenderung membiarkan, maka sebetulnya Anda tidak sedang beriman. Imanmu tidak menyelamatkan. Akhirnya saya mau mengatakan, mari kita mulai membuka pikiran kita secara mendalam. Saya dan saudara hidup itu untuk apa sih? Untuk menyelamatkan keluargamu? Saya dan saudara hidup, makan, ya, memiliki harta, untuk apa sih? Apakah untuk memuaskan syahwat materialistikmu? Atau untuk alat untuk merubah dunia ini? Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini bukan untuk dirinya, bukan untuk merubah dirinya, untuk merubah dunia ini menjadi lebih adil, lebih benar, terbuka, jujur, tidak munafik, dan mengalahkan kegelapan. Tuhan menolong kita, Tuhan menolong gerejanya, Tuhan menolong dunia ini. Amin. Tuhan memberkati.